Halo semuanya, halo Sobat UNES. Jadi di sini dalam video ini kita akan mewawancarai salah satu atlet yang bernama Farid Maulana dengan umur 20 tahun. Dia ini terkenal sebagai atlet voli, sebagai open spike. Jadi ada beberapa pencapaian dia ini menjadi juara satu voli divisi 1 Gerobokan Jawa Tengah. Bagaimana dengan mukanya, penampilannya? Mari kita saksikan berikut ini. Oke, baik guys, dari apa yang dikatakan teman saya tadi, bagaimana kan sosoknya dan bagaimana kan orangnya, ini dia. Boleh memperkenalkan diri mas, monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana Yusuf. Saya dari Wonosobo, kelahiran saya 2004, umur saya sekarang 20 tahun. Untuk prestasinya tadi sudah disebutkan sama Mas Rivaldi, itu apakah benar seperti itu mas? Ya, saya pernah menjuarai voli divisi 1 di Gerobokan. Nah, untuk selanjutnya bolehkah kami sedikit bertanya tentang pengalaman Anda dalam mengikuti turnamen yang mungkin dikatakan itu cukup besar ya mas, event itu ya? Mungkin kalau event yang saya ikuti yang terbesar itu ada di yang juara itu Livoli Divisi 1, tapi kalau yang lainnya itu kayak Kapolri Cup, terus kayak Porpro, Pro kayak gitu saya juga. Berarti pengalaman masnya ini dalam bidang voli di event-event besar itu sudah banyak mas? Alhamdulillah sudah sih, lumayan. Kalau ikut Jawa Tengah ya udah banyak. Ya. Selanjutnya kami akan menanyakan sedikit, ada pertanyaan dari Mbak Dina. Monggo Mbak Dina. Izin bertanya mas, biasanya kan kalau misalnya kita mengikuti event yang lumayan besar atau emang udah besar itu kan pasti namanya manusia pasti kayak ada nervous. Nah gimana cara masnya untuk mengatasi itu ketika merasakan nervous atau grogi yang berlebihan? Kalau saya mengatasi grogi sebelum di dalam lapangan itu biasanya saya ambil wudhu. Biasanya itu kan mempunyai prinsip sendiri-sendiri lah ya. Sebenarnya kalau yang lain mungkin nggak tahu gimana, kalau saya itu ambil wudhu terus saya merasa aja kalau saya habis wudhu itu fresh, tenang kayak gitu. Tapi kalau di dalam lapangan itu biasanya teman atau pelatih itu bisa merangkul, kalau teman itu bisa merangkul di dalam lapangan biar apa ya, kayak nggak ngedon gitu loh di dalam lapangan, bisa membantu membangkitkan mental. Untuk selain Oh ya, berarti seperti menyemangati gitu ya mas? Ya, Seperti kalau di dalam lapangan itu biasanya teman yang bisa menyemangati, bisa membangun mental kita naik lagi. Mas izin bertanya, itu kan mungkin salah satu dari tips dari masnya, ada nggak sih misal ada hal lain atau contohnya mendengarkan musik atau menghubungi keluarga terlebih dahulu supaya kita itu mempunyai motivasi atau ketenangan tersendiri setelah berhenti itu mas? Biasanya kalau menghubungi keluarga itu pastilah. Masalahnya kalau mau bertanding atau mau gimana kan pasti kita minta doa. Tapi kalau kayak mendengarkan musik apa selain itu, kalau saya sendiri enggak sih. Berarti mungkin cara masnya lebih mendekatkan diri sama Tuhan yang Maha Kuasa Ya. mas, jadi lebih ke hal yang religius. Untuk pertanyaan selanjutnya mas, mungkin ada pengalaman dari beberapa event yang sudah masnya lalui, dan dari event tersebut apakah ada pengalaman yang paling berkesan dan mungkin membuat terharu atau senang atau mungkin malah sedih? Mungkin kalau pengalaman yang senang itu ya mungkin di Livoli Divisi 1 itu kan mendapatkan juara, bisa membawa nama besar Jateng kayak gitu. Terus kayak di event besar lagi kayak Kapolri Cup, tapi ya belum rezeki sih juga, tapi udah bagus lah, udah sampai Yura 3, sampai Pontianak, sampai Kalbar gitu. Kalau masalah kecewa kalah kayak gitu itu mah banyak mas. Itu dalam pertandingan pasti ada menang, ada kalah. Nah, untuk pengalaman yang paling berkesan, yang paling
mungkin sedih itu mas, kayak misalnya kita udah berjuang banget nih, kita udah berjuang banget kayak mati-matian tapi kok malah kalah. Nah untuk kesan itu mungkin apakah ada dalam pertandingan? Ada, itu pasti ada lah. Saya dari pengalaman saya pas kemarin Kapolri itu, ya kalau walaupun saya nggak main lah ya, tapi kan kita sebagai cadangan kita berharap tim kita itu lolos sampai final. Tapi ternyata kalah, gimana lagi, kita harus ya sabar, berlatih lagi, koreksi diri, koreksi tim, gimana apa kurang. Berarti itu tips untuk mungkin bentar mas, mau nanya lagi nih, dari momen kekalahan dan paling berkesan sedih mungkin ya mas ya, apakah itu dapat bisa memotivasi masnya untuk mungkin berkembang lebih lagi atau malah kayak masnya itu mentalnya malah semakin menurun? Kalau saya pribadi itu malah menjadi pembelajaran bagi saya. Itu Termotivasi. ya termotivasi ya. Ya gimana caranya aku harus lebih dari itu. Ya gimana caranya pelatihan tambah sendiri, terus fisik tambah sendiri itu harus. Nah untuk selanjutnya mas, adakah beberapa tips dari masnya untuk seorang atlet yang ingin menjadi atlet voli ini? Seperti apa? Mungkin saran saya ya, kalau pengen menjadi atlet voli itu harus berjuang keras, satu. Yang kedua itu ya berlatih sungguh-sungguh, harus mempunyai niat dan mempunyai bakat juga sih. Kalau mempunyai niat tapi nggak bakat juga sama aja. Harus kita mempunyai bakat, niat, terus berlatih yang sungguh-sungguh. Mungkin itu. Terima kasih ya Mas sudah menjawab pertanyaan dan sudah membagi tips untuk kami. Terima kasih banyak. Nah, itu dia tadi wawancara dari kita. Lebih tepatnya sih Mas Bahtiar dan Mbak Dina yang bertanya ya kepada Mas Farid. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang Mas Farid, tentang bagaimana atlet volinya. Nanti saya cantumkan di deskripsi nama sosial medianya, IG-nya apa, itu ada Farid_Maulana 20. Nanti saya taruh di deskripsi. Oke, sampai jumpa semuanya. Bye-bye.